Oke, Mai, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Pertanyaan CV saya itu gimana, Pak? Kalau soal CV nanti di sesi detail ya. Masih ada yang kamu bingung nggak di sesi general, sesi umum? Sejauh ini ada pertanyaan nggak terkait penyusunan CV secara umum, cara main LinkedIn, kendala-kendala dalam follow up locker atau apapun itu? Cara bikin CV yang benar. Terus ngirim ngirim lamarannya itu kalau di email itu kata-katanya yang baik itu seperti apa? Oke, aku nanya dulu ya. Kamu orang yang baru lulus, fresh graduate, atau orang yang sudah punya pengalaman kerja? Baru lulus tapi punya pengalaman kerja. Oke, baru lulus tapi punya pengalaman kerja. Berarti pengalaman kerjanya kamu peroleh sesaat setelah lulus atau ada momen kamu kuliah sambil kerja gitu kali ya? Eh, Pengalamannya sih sebelum saya kuliah, Pak. Oh, berarti Jadi sempat ada SMA atau SMK, kerja, kuliah gitu ya. Jadi tetap ada punya pengalaman kerja gitu. ya di CV Oke, sih saya cantumin tahunnya, Pak. oke. Nah, di sini aku sampaikan dulu ya. Untuk orang yang punya pengalaman kerja, maka halaman CV-nya harus banyak membahas terkait dengan pengalaman kerjanya dan turunan-turunannya. Oke, kamu sambil bayangin CV-mu ya, gitu. Pertama, pastikan setiap informasi dari pengalaman kerja tertulis dengan lengkap. Apa itu? Satu, nama perusahaan. Kalau kamu kerja di suatu perusahaan ya, gitu. Ada nama perusahaan, instansi lembaganya, gitu ya. Yang nomor dua, periodenya, timestamp-nya, kapan sampai kapan. Kalau itu memang dalam kurun waktu beberapa bulan saja, jangan nulis kayak 2022 gitu ya. Harus kapan sampai kapan. Karena kalau kamu nulis cuma 2022, kita nggak tahu itu tuh sehari, seminggu, sebulan, atau sepanjang tahun. Paham ya? Itu adalah nomor dua. Jadi nomor satu tadi nama perusahaan, dua timestamp atau periode. Yang nomor tiga adalah jabatan. Jabatan kita itu apa? Sampaikan gitu. Bahkan nanti kalau kamu masukkan pengalaman magang, kamu ada internship, jabatan jangan cuma ditulis internship gitu. Tulis misalkan magang admin, magang sekretaris, magang sales gitu. Ya. Atau kalau bahasa Inggris nanti kamu ada marketing intern gitu. Ada sales intern. Jangan cuma tulis magang karena kita nggak tahu kamu magangnya sebagai apa. Oke? Nama perusahaan, periodenya kapan. Nomor tiga adalah jabatan kamu atau role kamu apa. Nomor empat adalah tanggung jawab kamu di sana. Tanggung jawab itu biasanya akan ditulis sebagai pakai bullets atau numbering gitu ya. Beberapa poin gitu. Dipersilahkan. Ingat ya, tanggung jawab. Banyak orang yang ditulis itu bukan tanggung jawab, tapi job deskripsi. Sehingga nggak ada bedanya kamu sama orang lain. Contoh, aku punya pengalaman kerja sebagai sales, mungkin kayak kamu nih, pakai hijab, sales hijab. Oke? Tapi kamu nulisnya di tanggung jawab itu adalah misal menawarkan hijab ke calon pembeli, menjual hijab ke calon pembeli gitu. Ya itu definisi umum banget nggak sih? Yang namanya sales hijab itu ya nawarin hijab ke calon pembeli gitu. Tapi bukan itu yang kita cari. Ingat ya, bukan job deskripsi. Karena job deskripsi semua orang tahu. Tapi yang jadi tanggung jawab kamu. Caranya gimana? Satu, jangan malas, jangan malu memunculkan angka. Dua, munculkan prestasinya. Contoh, daripada kamu nulis menawarkan hijab ke calon pembeli, kita harus identifikasi dulu. Kita jualannya online atau offline? Dua-duanya. Oke. Hijabnya ada brandnya nggak? Ada. Satu brand atau banyak? 5 brand. Ya udah sampaikan. Menjual hijab dari 5 brand yang berbeda di marketplace, Shopee, Tokopedia, Blibli, misalkan gitu. Tegas gitu loh, gitu. Atau memimpin penjualan hijab di area atau memimpin penjualan hijab di 10 toko yang tersebar di Jabodetabek gitu. Itulah tanggung jawab. Ingat ya,
tanggung jawab, bukan job deskripsi. Kalau job deskripsi, semua penjual hijab akan begitu, oke? Itu adalah contoh. Nah, udah 4 poin ya. Nama perusahaan, periodenya kapan. Yang nomor 3 adalah role kamu, jabatannya apa. Yang nomor 4 adalah tanggung jawab. Yang nomor 5 adalah prestasi kamu. Prestasi atau achievement itu nggak harus yang dapat piagam, dapat piala. Kalau ada bagus, ya kan? Selama kerja di sana, kamu masuk nominasi the best sales misalkan, the best staff, the best ini, the best customer service gitu-gitu. Bagus. Ada piagam, piala, viral, diliput sana sini, dapat hadiah ini itu boleh. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Prestasi itu adalah performa terbaikmu di titik tertentu selama di sana. Misalkan nih, katakanlah kamu di sana tuh 5 tahun. Ini kan ada jari ini, katakanlah satu jari mewakili tahun ya, gitu. Paling bagus tuh kan ini. Nah, kamu anggap prestasi itu titik jari tengahku ini bisa nggak? Bisa. Jadi ibaratnya kayak the best sales di tahun 2022 dengan menjual katakanlah 1 juta pieces hijab senilai 5 miliar gitu. Paham nggak? Gitu. Jadi pilih titik tertinggi dari periode yang ada. Oke? Atau prestasi itu bukan titik tertingginya, tapi total selama kamu di sana. Gitu. Misalkan kamu pernah jadi sales produk tertentu, maka kamu sampaikan saja. Misalkan kamu sales produk tertentu, misalkan apa ya? Kita contohnya jangan yang periode panjang. Ini kan periode panjang. Sekarang periode pendek, misalkan event. Gitu. Aku jadi sales mobil gitu misalkan. Oke, di event pameran mobil selama 2 minggu. Gitu. Maka kamu sampaikan aja. Mampu menjual katakanlah 20 unit mobil senilai sekian miliar selama event apa misalkan gitu. Sebut nama eventnya dalam kurung 2 minggu gitu. Itu prestasi, paham ya? Jadi prestasi itu boleh titik tertinggi dalam suatu periode atau total selama kamu di sana. 5 ini adalah biar kamu terlihat sangat menarik. Tapi kalau standar ini prestasi nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Minimal 4 hal ini standar. Oke? Kenapa kok aku bilang standar? Karena akhirnya tadi kita kan harus menunjukkan bukan sekedar saya pernah jadi ini, tapi yang pernah jadi saya ada jutaan orang, ya kan? Tapi nggak semuanya loh pernah melakukan seperti saya, pernah mendapatkan pencapaian seperti saya. Nah ini harus di breakdown semuanya, oke? Kebanyakan teman-teman yang sudah ya punya pengalaman kerja, yang ditulis itu apa? Nama perusahaan, periode jabatan. Nggak di breakdown tanggung jawabnya. Itu biasanya. Nomor 2, di breakdown tanggung jawab, tapi nge-breakdownnya seadanya, nggak ada angkanya. Aku jadi sales hijab, kerjaanmu ngapain? Jualan, selling. Ya tahu, nggak usah ngasih tahu. Kamu ngomong sales, nggak ada sales di seluruh dunia yang nggak jualan. Sales itu pasti jualan. Makanya namanya sales gitu. Tapi harus sampaikan jualan apa, seberapa banyak, seberapa cakupan areamu. Nah, kayak gitu. Munculin angka yang nilainya nominal, jadiin prestasi gitu. Kamu harus bilang sekian buah, sekian eksemplar, sekian pieces, sekian rupiah, sekian persen. Munculin angka-angka itu. Dan ini berlaku tidak untuk fungsi yang tadi aja, paham ya? Gitu. Ini CV tidak hanya berlaku untuk orang yang punya pengalaman setinggi kamu. Nanti kalau kamu di sana punya teman yang mungkin baru sama kayak kamu ya, baru lulus SMA, pengen langsung kerja dulu, maka nulisnya, ini sekalian ya, nulisnya itu munculin angka, gitu, ya. Jadi biar ngejual, gitu. Jadi itu yang harus dilakukan, gitu. Kebanyakan salahnya itu, atau kebanyakan salahnya apa? Pengalaman yang terakhir di breakdown panjang, yang lain nggak ada. Nah itu jangan sampai. Nanti akhirnya pertanyaannya adalah, sentuhan yang terakhir adalah, saya punya 5 pengalaman kerja. Nah gini ya, pengalaman kerja, semua pengalaman kerja boleh dimasukkan ke CV. Tapi pengalaman kerja yang boleh dimasukkan ke CV tidak harus dimasukkan semuanya. Paham ya? Semua pengalaman kerja boleh dimasukkan ke CV. Artinya,
Kamu jadi karyawan tetap, pegawai kontrak, freelance, part-time, ya kan? Paid internship, unpaid internship, asisten dosen, daily worker tuh kerja harian gitu-gitu, atau yang kontrak base gitu-gitu, atau mungkin entrepreneurship gitu. Semua pengalaman kerja ini boleh dimasukkan ke CV, tapi tidak semuanya harus. Semua boleh, tapi semua yang boleh tidak harus. Buat apa? Masukkan yang paling relevan, ya kan? Pekerjaannya relevan, menghasilkan skill yang relevan. Kedua, yang ada prestasinya. Ketiga, misalkan yang terkini, yang terupdate, gitu-gitu. Itu pertimbangannya ada di kamu. Tapi nanti kalau akhirnya setelah pertimbangan itu semua pengalaman kerjaku aku putusin, aku masukin, boleh nggak? Ya nggak masalah kalau udah mempertimbangkan tadi, hasilnya adalah semua pengalaman kerjaku ya update, ya relevan, ya menarik gitu ya ada prestasinya, boleh. Tapi kan nggak cukup Kak CV 1 halaman. CV boleh 1 sampai 3 halaman. Jangan memaksakan diri CV harus 1 halaman. Takutnya nanti informasi yang penting terlewat gitu. Yang penting nggak ditulis atau yang penting ditulis seadanya gitu. Jadi kalau ada yang bilang CV harus 1 halaman, salah. CV harus 2 halaman, salah. Boleh 1 sampai 3. Nah ini yang harus ditonjolkan sama orang yang punya pengalaman kerja. Tapi kalau aku punya banyak pengalaman kerja, informasi apa yang harus ada di CV? Ya standar. Nanti ya di sesi detail aku jelasin secara detailnya. Tapi secara umum tuh ada informasi pribadi kamu. Foto, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, LinkedIn, summary CV, pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, mungkin ada training organisasi kepanitiaan, boleh, skill-skill kamu, achievement kamu. Standarnya itu. Tapi aku gara-gara aku nge-breakdown pengalaman kerja, aku pengen CV 2 halaman, tapi pengalaman organisasi jadi nggak bisa aku masukin. Boleh nggak? Nggak apa-apa. Untuk orang yang pengalaman kerjanya udah banyak, di breakdown komponennya tadi gitu ya, organisasi nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Kenapa? Mungkin pertimbangannya, organisasi kamu cuma sebagai anggota-anggota, misal. Ya kan? Yang nomor 2, dia udah nggak update, bisa. Dan yang ketiga, pertimbangannya adalah bekerja itu berorganisasi secara dibayar, paham ya? Gitu. Jadi memasukkan organisasi, kalau orang punya pengalaman kerja banyak dimasukkan ke CV dan komponen-komponennya tadi, maka organisasi tuh sebenarnya sama user tuh nggak terlalu dilirik banget gitu. Paham ya? Kecuali kamu bener-bener fresh grade yang tidak memiliki pengalaman kerja. Dan orang yang kayak kamu itu jarang sekali gitu. Di mana statusnya masih fresh grade tapi sudah punya pengalaman kerja. Pada saat kamu mampu menuliskan di CV dengan baik, menggunakan semua channel kayak LinkedIn, job portal ABC, website dengan baik, yakin aku panggilanmu tuh banyak nanti. Gitu aja sih. Nah, itu adalah secara umum ya. Gambaran secara umum CV yang menarik bagi orang yang sudah punya pengalaman kerja. Lalu kalau aku mengirimkan lamaran melalui email, apa yang harus dilakukan? Kan tadi kamu tanya itu. 1, tuliskan lamaran di email itu urut dari bawah. Urut dari bawah itu apa? Attach atau lampirkan dulu lampirannya. Baru isi body emailnya. Baru isi judulnya. Baru nanti ada tujuan emailnya sama ada CC kemana gitu nggak. Jangan kebalik. Banyak orang nuliskannya email tujuannya dulu. Judulnya. Takutnya kamu salah klik. Tiba-tiba kekirim gitu. Masih kosongan. Jadi edit-edit itu amannya kalau salah, jangan masukin email. Banyak banget case orang udah punya pengalaman kerja. Kak, aku salah ngeklik, Kak. Kak, ada yang konyol lagi kemarin. Kak, aku kepencet gara-gara bersin gitu. Itu real banget gitu. Bersinmu kok serem, aku bilang gitu. Aku nggak tahu deh itu ceritanya. Dia ngomong, Kak, aku kepencet kirim bersin, Kak, gitu. Perlu aku minta maaf dulu atau gimana? Ya, boleh gitu. Nanti kayak gitu. Cuman masuk kayak tadi ya. Gitu, baca secara seksama lampirannya apa, ya kan? Dokumennya apa. Lampirannya tuh biasanya lampiran standar. Kirim kalau memang lowongannya itu tidak meminta dokumen detail secara langsung, kirimkan semua dokumen tanpa mengirimkan yang privacy dulu.
gitu. KTP, KK, NPWP, SKCK, vaksin, kartu kuning, akta lahir gitu-gitu tuh nggak usah tuh gitu. Kalau mau bagus misalkan ya lamaran, CV, portofolio, lamaran, CV, ijazah, transkrip, gitu-gitu aja nggak apa-apa. Lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat, paklaring gitu-gitu nggak masalah gitu. Tapi yang pribadi-pribadi itu nanti aja. Beberapa teman kalau kamu nanti akan sharing dengan orang lain, coach lain akan bilang lamaran, CV, portofolio ya nggak apa-apa. Karena portofolio itu kuat banget. Tapi kalau kamu belum ada portofolio, penggantinya apa? Jangan cuma lamaran sama CV gitu. Itu nanti kurang kuat. Walaupun di lokernya tulisannya cuma silahkan kirimkan CV ke sini. Masa kamu cuma ngirimin CV? Nanti kamu akan menemukan loh lowongan pekerjaan tulisannya silahkan kirimkan lamaran ke email ini. Masa kamu ngirimin surat lamaran tanpa CV? Kan enggak gitu. Jadi bahasanya tuh jangan ditelan mentah-mentah, paham ya? Gitu. Kalau lewat email tuh standarnya tadi, silahkan dipilih. Kalau mau powerful ya tadi, lamaran, CV, portofolio, atau tadi ada lamaran CV jasa transkrip, lamaran CV jasa transkrip, sertifikat-sertifikat. Kalau kamu nanti ngelamar kerja jadi frontliner, resepsionis, CS, teller, pramugari, PR, aspri gitu-gitu, lampirin pas foto dan foto formal full badan kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih, gitu. Ini adalah dokumen kelengkapannya dan pastikan ya dokumen yang kamu kirim itu jangan online atau offline yang berlaku ya di CV dan dokumen yang lain ya dilarang blur, rusak, basah, bau, kotor, terlipat. Pilih sendiri tuh, gitu. Oke? Di scan miring-miring lah, nggak di scan tapi di foto. Bahkan kalau terpaksanya kamu ngefoto ya, ngefoto tuh jangan begini ya. Ngefoto tuh dokumennya, kamu kasih selotip, di luar ruangan, tempelin ke dinding, ngefotonya begini. Jadi bayangannya ke bawah. Barangmu di sono, pakai tripod misalkan, tinggal dibuka gini kan stable. Gitu. Nah itu trik-trik aja kalau memang kepaksa pakai foto. Cuman aku sering bilang bahwa dokumen-dokumen kayak KTP, ijazah gitu. Itu kan dokumen yang kamu akan pakai selamanya untuk ngelamar kerja ya nggak sih gitu. Jadi maksudku adalah kenapa kok kamu nggak ke tukang fotokopi ya kan scan aja. Itu kan kamu kan scan sekali dipakai seumur hidup selama kamu kerja ya nggak sih gitu loh. Kalau kamu nggak lagi urgent banget, apa sih tau ya? Kalau kamu tidak lagi urgent, tidak lagi dalam keterbatasan finansial, waktu, kesempatan, masih accessible gitu ya, aksesnya masih ada, udah ke tukang fotokopian aja, scan sekali dipakai seumur hidup kan kayak mereka gitu. Kamu SKCK scan sekali buat 6 bulan ke depan, kan nggak tiap hari kamu ke tukangnya daripada kamu maksain foto, blur, terus kertasnya gelap gitu. Kertasnya putih gara-gara difoto jadi kertas buram kayak gitu belok-belok ada tulisannya kan pindai dengan bla 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 scanner gitu-gitu mungkin ada refleksi cahaya lampu dan lain-lain itu nggak profesional gitu ya nah itu jangan sampai terjadi nah itu adalah penjelasan sederhana terkait dengan CV standar seorang lulusan baru yang punya pengalaman kerja dan cara mengirimkan lamarannya. Mungkin di antara teman-teman kuliah kamu ada yang tidak seperti kamu, jadi fresh graduate tapi tanpa pengalaman kerja gitu kan. Nah, caranya adalah fresh graduate itu pada dasarnya harus menunjukkan keseimbangan antara hal yang sifatnya akademis dan non-akademis. Seolah-olah tuh kamu bilang, ini loh prestasi akademis saya, tapi saya nggak cuma berprestasi secara akademis, secara non-akademis itu saya juga ada gitu. Jadi kalau orang yang barusan lulus tanpa pengalaman kerja, mungkin nanti kamu ngasih saran ke saudara-saudara kamu, teman-teman kamu, kayak gitu. Jangan hanya menonjolkan dari sisi akademisnya, non-akademisnya tuh masukin. Apa yang bisa jadi dilihat selain pendidikan, pengalaman kerja. Tapi kan nggak ada pengalaman kerja, bawahnya lagi magang. Nggak ada pengalaman magang. Nah, nggak ada pengalaman magang, masukin pengalaman organisasi, kepanitiaan, volunteer, gitu-gitu. Nantinya, kalau kamu mau ngelamar kerja, bagi orang yang nggak punya magang, magang silahkan dilamar, kerja juga dilamar. Oke? Itu akan menyarankan gitu. Biar apa? Banyak orang yang akhirnya gara-gara ditambahin pengalaman magang, itu lebih kayak ke batu loncatan lebih dekat gitu ke pengalaman kerjanya. Atau yang performanya bagus saat magang, langsung dinaikin gitu. Jadi kontrak di sana gitu. Makanya bagi yang nggak ada pengalaman, silahkan coba dua-duanya kayak gitu. Itu ya, Mai, penjelasan umumnya
yang aku panjangin sekalian gitu biar kamu bisa dengerin ulang. Ada pertanyaan lagi? Aku pengen nanya, CV aku kan pengalamannya kan itu ya 5, tapi eh, tahunnya kerjanya tuh dikit-dikit. Nah, kata Bapak kan tadi nggak usah sampai banyak dimasukin kan. Jadi kayak gimana tuh baiknya Oke, CV? jadi gini, pengalaman kerja pendek itu kan tidak selamanya gara-gara orang itu nggak betah ya nggak sih, gitu. Mungkin karena memang bentuk kontraknya, jenis kontraknya begitu, ya kan? Kalau berdasarkan project event gimana? Aku misalkan jadi SPB 1 minggu di event ini, besok di event ini. Belum teman-teman hospitality yang casual di hotel ini, di hotel itu. Belum ada event akhir tahun. Belum kayak pengganti cuti hamil, pengganti cuti melahirkan, pengganti apa-apa. Tenaga tambahan Harbolnas, tenaga tambahan akhir tahun, tenaga tambahan Natal tahun baru, gitu-gitu. Ya kan? Ini kan bukan karena kitanya yang nggak betah, karena kontraknya semacam itu, gitu. Nah, kalau memang itu adalah pengalaman kerja terkini yang ada prestasinya dan lain-lain, dimasukkan nggak masalah. Oke? Nanti untuk cara milihnya pengalaman kerjanya gimana, yang mana, nanti saya detail aja aku liatin ya. Tapi balik lagi, kalau memang pengalaman kerjanya pendek karena memang eventnya pendek, ya nggak ada yang salah di situ. Gitu ya. Gitu. Nggak masalah kok itu. Oke? Mungkin aku sekarang tanya balik ya. Sejauh ini dengan CV kamu mengirimkan lamaran udah rutin tiap hari belum, Mai? Udah. Udah. Platform yang kamu pakai untuk lamar kerja apa? Apa aja gitu? Jobstreet, via email, Email? aplikasi Kupu. Udah itu aja sih. Oke. Dari itu. Kalau LinkedIn gimana? Kau pakai nggak? Oh, LinkedIn iya kan. Kalau LinkedIn itu kebanyakan informasinya lewat via online ya. Via email maksudnya. Oh, Cuman jadi kalau kamu dari buka LinkedIn, dapat info lokernya, terus di follow up lewat email gitu ya? Iya. Okay. Dan kalau dari email, saya sih jarang ada yang ngebales buat interview gitu. Cuman banyakkan panggilan itu dari aplikasi Jobstreet atau Kupu. Oh, oke. Nah, sejauh ini tahapan yang paling jauh itu udah sampai tahap apa? Interview HR atau user? Oh, tahap terakhir ya? User ya? Iya. Terus. Tinggal nunggu atau udah ada keputusan atau gimana? Ada yang langsung dikasih tahu, ada yang masih menunggu, belum dipanggil-panggil. Iya, udah lama. Nah, mungkin itu emang nggak terima. Mungkin emang dari gimana ya caranya itu, gitu. Ini ya, istilah kerennya tuh jauh di mata, dekat di ghosting gitu ya? Iya. Tahu kasih istilah baru ya, kayak gitu. Oke, gitu. Pasti pada berasa kayak gitu ya, nggak tahu kenapa gitu ya. Ini nanti videomu aku kasih judul itu ya, jauh di mata, dekat di ghosting. Gini Mai, aku obrolin aja terkait dengan apa fenomena yang terjadi ya. Satu, jangan pernah merasa ghosting-ghostingan lah. Otak kita itu udah masalah hidup kita udah banyak gitu ya. Hal-hal simpel kayak gini jangan jadiin beban. Masih banyak yang perlu dipikirkan. Satu, kamu sudah pernah sampai tahap interview akhir. Ibarat satu rangkaian gini, Mai. Kalau kamu udah pernah sampai suatu tahap yang jauh, kita berfokus nomor satu itu pada ini. Kalau jangan sampai jadi orang yang selalu menyalahkan CV. Contoh, belum ada panggilan, CV diedit. Nggak lolos psikotes, CV diedit. Nggak lolos interview HR, CV diedit. Nggak lolos interview user, CV yang diotak-atik lagi. Akhirnya kayak seolah-olah yang salah itu CV. Padahal mungkin bukan itu. Jadi untuk siapapun yang sudah pernah sampai suatu tahap di jauh, ya, yang harus jadi fokus improvement adalah tahap yang terjauh, yang pernah gagal, atau tahap yang paling sering gagal. Apalagi tahap terjauh yang udah pernah dan sering gagal itu ada di titik yang sama. Kamu terjauh udah pernah sampai tahap apa? Interview user. Oke. Tahapan yang paling sering gagal, interview user. Ya udah. Berarti fokus kamu adalah
Coba evaluasi interview user tersebut, ya kan? Oh, interview itu apa sih? Berkomunikasi secara lisan, menyampaikan informasi, which is menjawab pertanyaan secara lisan. Berarti ada informasi dan ada secara. Secara ini teknik komunikasi, informasi adalah materinya. Secara lisan itu hubungannya sama ini dan anggota badan, kok non verbalnya gitu ya. Informasi itu isinya ini. Coba diidentifikasi. Kira-kira isi otakku ini apa yang kurang? Mungkinkah aku kurang ngebaca CV-ku, kurang ngebaca mata kuliahku, kurang riset soal perusahaan, kurang riset sosmednya, kurang riset website, kurang paham soal posisi yang aku lamar, padahal itu di internet ada bacaannya banyak, gitu. Itu hubungannya sama isi kepala, ya kan? Atau teknik komunikasinya. Aku tahu apa yang harus aku sampaikan, tapi aku nggak kebiasa ngobrol dengan bahasa formal, secara langsung. Aku dari kemarin tuh kuliah sampai wisuda tuh kena pandemi jadi online terus. Begitu ketemu offline aku gugup gitu. Aku tuh jadi kayak gitu. Jadi aku tahu harus ngomong apa, tapi di mulut tuh belibet. Aku tuh introvert, aku tuh gitu-gitulah beralasan gitu ya. Jadi kita harus temukan dulu atau mungkin kedua-duanya gitu. Kenapa kok harus lihat ini? Karena tadi gitu. Aku nggak bakal bahas CV-mu kalau kamu udah pernah sampai tahap jauh gitu ya. Kamu udah pernah sampai tahap interview, maka yang harus kamu pastikan adalah coba dievaluasi persiapan sebelum interview udah siap belum. Mulai dari persiapan isi kepala, persiapan penyampaian informasi dan pendukungnya, cara berpakaian, ya kan? Waktu kalau online ya device-nya ini dan lain-lain gitu. Atau sebaliknya, apa yang kurang kayak gitu. Ada orang yang ada 3 jenis nih. Materinya banyak, kemampuan komunikasinya kurang. Jadi interview kan namanya harus meningkatkan jam terbang ngomong. Tapi kamu menghabiskan waktu untuk baca buku, baca artikel, nonton konten, tapi kurang praktek ngomong. Maka silahkan, latihanlah ngomong. Ngomong sendiri boleh di-record nih, boleh. Kamu record, Mai, kirim ke aku. Kagak nih, aku lagi simulasi interview, jawab pertanyaan ini, udah bener belum? Itu teman-teman di komunitas kayak gitu ya. Kan kamu termasuk baru ya, baru belum tahu ya. Kayak gitu boleh. Random call ke temen, video call. Kamu lagi, di chat aja kan, kamu lagi sibuk gak? Enggak, langsung video call. Kasih aku satu pertanyaan interview apapun random gitu. Biar kamu punya persiapan dadakan kan, dugaan. Oke, gimana jawabanku bagus? Oh ya, oke, udah, makasih ya, matiin, telepon orang selanjutnya gitu. Pokoknya cari cara yang kamu tuh bisa di sana, oke? Atau sebaliknya, ada orang yang kemampuan komunikasinya bagus banget, tapi dia jarang baca, jarang riset, malas mendalami. Nanti biasanya apa? Kalau yang tadi, isi ininya banyak, praktek ngomongnya kurang, biasanya keluhannya aku tuh tahu harus ngomong apa, tapi ngomong belibet. Aku tuh tahu harus ngomong apa, tapi blank. Begitu selesai interview, aku tahu gitu. Nah, itu tipe orang yang biasanya banyak belajar mengisi sini, tapi prakteknya kurang. Ada yang sebaliknya, yang tadi, komunikasinya bagus, materinya yang kurang. Biasanya kayak gimana? Perasaan aku interview kemarin lancar-lancar aja deh, bisa jawab deh. Tapi kok nggak lolos ya gitu. Dan itu berulang. Kenapa? Karena bahkan dirinya sendiri udah enjoy dengan interview tersebut. Dia menikmati komunikasinya. Tanpa dia sadari, jawaban dia meleset. Bukan itu yang dimaksud user. User pengen tahu itu secara lebih luas, secara lebih dalam. Gitu. Tapi begitu digali lebih dalam, kok masih dangkal aja tuh. Mentok di situ mulu. Kayak gitu. Nah, ini biasanya keluhannya akan semacam itu. Nah, apalagi yang belajarnya kurang, ya kan? Komunikasinya kurang. Biasanya nyalain apa? Nyalain keadaan. Iya Kak, soalnya dadakan, baru dikabarin kemarin sih sore, terus aku harus interviewnya besok pagi. Gitu. Nah, ini tipe kurang dua-duanya nih. Nyalain keadaan. Kenapa? Aku kasih tahu ya, Mai. Setiap tahapan di rekrutmen, mayoritas bisa dipelajari sejak awal. Bahkan sebelum kamu ngelamar kerja. Misalkan, seleksi administrasi.
nyiapin dokumen, nyiapin CV. Kan kamu bikin CV yang baik dan benar, belajar bikin CV yang baik dan benar kan nggak perlu udah ngelamar kerja dulu kan, gitu. Paham psikotes kan nggak harus ada undangan psikotes dulu. Belajar interview kan nggak harus ada panggilan interview. Kamu bisa belajar pertanyaan yang biasa muncul, riset soal perusahaan incaran kamu, bidang-bidang incaran kamu gitu. Medical check up, ya kamu nggak perlu ke laboratorium buat medical check up sih. Tapi kan tiap hari kamu bisa makan sehat, bangun tidur jogging, bangun tidur renang, sepedaan gitu, punya gaya hidup sehat. Jadi nanti akhirnya dadakan nih, hari ini psikotes, besoknya interview HR dan user, besoknya medical check up, siap. Besoknya background check sosmed, ada background check sosmed baru bingung. Waduh, Instagramku aku deaktivasi, aku aktifin lah gitu. Tetap aja nggak lolos. Kenapa? Isinya cuma following dan follower, nggak ada postingan. Kayak gitu-gitu. Oh, aku ada sosmed cek, aku nggak punya ini itu, nggak ada postingan. Ya kayak gitu. Ini jangan sampai kita tipenya dadakan. Jangan lihat cuma di depan mata. Nah, ini aku yakin mungkin kamu sudah melakukan itu. Cuman aku ingatkan ulang bahwa bersiaplah untuk tahapan-tahapan sampai paling ujung gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya apa? Bahkan di interview, karena kamu di interview ya, interview lewat telepon, lewat video conference, ketemu langsung gitu, performa kamu sama. Di interview dadakan, interview besok, lusa, performa kamu sama. Kenapa? Kamu orang yang penuh persiapan. Orang yang penuh persiapan itu, dia itu akan yakin dan meyakinkan. Yakin pada dirinya sendiri dan setiap yang disampaikan, entah lewat mulut atau lewat gesture dia, ekspresi dia, itu meyakinkan kita sebagai lawan bicara bahwa kamu adalah orang yang cocok. Tapi aku udah melakukan itu semua, tapi kok nggak lolos, Kak? Kita harus sadari bahwa nggak lolos suatu tahap tidak melulu karena kita jelek. Oke? Mungkin karena belum cocok dari sisi culture-nya, personality-nya, tahapan ibaratnya tingkat intelektualitas tertentu, pengetahuan tertentu, bisa gitu. Belum tentu kita jelek. Yang kedua, karena kita harus sadari suka nggak suka, mau nggak mau, kita bukan kandidat tunggal. Suka nggak suka, pasti kita akan dibandingkan dengan kandidat lain. Silahkan ditunggu dalam waktu maksimal 2 minggu ya. Ngapain ya? Biar kita bandingin dengan kandidat yang kita interview setelah kamu dan lain-lain gitu. Ya kan? Nah, hal-hal yang semacam inilah yang harusnya kita pahami. Pada saat kita sudah tadi ingat ya, kamu udah pernah sampai ke tahap itu, dan bagi teman-teman yang nonton di menit sampai menit ini yang udah sampai tahap interview, bersenanglah gitu. Karena tahap di belakangnya tuh teman-teman udah punya journey-nya. Jadi ibaratnya aku tadi ngelamar kerja lewat LinkedIn, pokoknya ABCD, oke? Dari total ABCD selama seminggu, aku udah ngirim lamaran 1.000, katakanlah. Dari 1.000 lamaran, panggilannya 100. Dari 100, itu ternyata 80 gara-gara aku lamar lewat A, 20 gara-gara aku lewat B. Kita langsung mikir, aku kan pakainya ABCD. Ada panggilan tapi dari AB. CD berarti aku harus belajar lagi. Apa yang salah dengan lamar dengan C dan D? Aku cari tahu lagi kok sampai C dan D ini nggak ada panggilan. Yang B ada panggilan 20. Oh, ini udah bagus, ada panggilan. Tinggal aku tingkatin. Gimana ya? Gitu, biar panggilannya lebih banyak. Gitu. Porsi waktunya, alokasinya lebih banyak. Jumlah lokernya yang harian yang kamu kirim lebih banyak. Yang A 80. Oh, ini udah bagus. Berarti jenis lokernya, jenis CV-nya, mainnya aku udah bagus. Tinggal aku pertahanin dan aku tingkatin. Itu aja. Hal-hal semacam inilah yang nantinya tidak akan membuat kamu merasa jauh di mata, dekat di ghosting. Kayak gitu. Gitu ya, secara komplit ya. Oke. Tapi secara umum udah kegambar ya, Maya ya? Udah. Oke.